Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Azilia Putri dengan NIM 220404501038. Di sini saya akan menjelaskan tentang usulan penelitian yang berjudul Pengaruh Teknik Relaksasi Pernapasan terhadap Regulasi Emosi pada Anak Binaan di LPKA kelas 2 Maros, di mana masa remaja merupakan masa transisi yang penuh tantangan emosional, ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Remaja kerap mengalami ketidakstabilan emosi yang dapat memicu perilaku menyimpang seperti kenakalan, kekerasan, hingga tindakan kriminal. Anak binaan di LPKA kelas 2 Maros adalah contoh nyata dari remaja yang mengalami kesulitan dalam mengelola emosi negatif akibat tekanan psikologis, pengalaman traumatis, dan keterbatasan lingkungan sosial. Ketidakmampuan mengatur emosi dapat menimbulkan dampak serius termasuk gangguan mental, stres berkepanjangan, dan rendahnya kemampuan menyelesaikan konflik secara sehat. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah teknik relaksasi pernapasan, yaitu metode sederhana yang terbukti efektif dalam menenangkan sistem saraf, mengurangi ketegangan, dan meningkatkan kemampuan regulasi emosi pada remaja. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengaruh teknik relaksasi pernapasan terhadap regulasi emosi anak di LPKA kelas 2 Maros. Di samping itu, suasana dalam LPKA yang terbatas dalam hal kebebasan fisik dan interaksi sosial bisa memperburuk tekanan emosional yang mereka alami. Dalam beberapa situasi, anak-anak mengalami masalah tidur, mudah tersinggung, serta kehilangan semangat untuk terlibat dalam kegiatan pembinaan. Tanda-tanda ini mencerminkan ketidakmampuan mereka dalam mengelola emosi dengan baik, yang jika tidak ditangani dengan tepat dapat berujung pada masalah mental yang lebih serius. Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian bagaimana meregulasi emosi pada anak binaan di LPKA kelas 2 Maros dengan cara relaksasi pernapasan yang mencakup kesadaran emosi, kontrol impulsif, dan strategi coping. Agar anak-anak di LPK kelas 2 Maros lebih dapat mengontrol emosi mereka. Sesuai dengan penjelasan tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Teknik Relaksasi Pernapasan terhadap Regulasi Emosi pada Anak Binaan di LPKA kelas 2 Maros. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dapat peneliti simpulkan pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana tingkat regulasi emosi anak binaan di LPKA kelas 2 Maros sebelum penerapan teknik relaksasi pernapasan. Yang kedua, apakah penerapan teknik relaksasi pernapasan mempengaruhi peningkatan regulasi emosi anak binaan di LPKA kelas 2 Maros secara signifikan. Yang ketiga, sejauh mana perubahan aspek-aspek spesifik regulasi emosi, misalnya kesadaran emosi, kontrol impulsif, dan strategi coping, terjadi pada anak binaan setelah mengikuti program relaksasi pernapasan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah kami uraikan, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui seperti apa regulasi emosi anak binaan di LPKA kelas 2 Maros sebelum dilakukan penerapan teknik relaksasi pernapasan. Yang kedua, untuk mengetahui keberhasilan atau pengaruh regulasi emosi secara signifikan pada anak binaan di LPKA kelas 2 Maros setelah penerapan teknik pernapasan dilakukan. Yang ketiga, untuk mengetahui perubahan aspek-aspek spesifik tentang regulasi emosi setelah penerapan teknik relaksasi pernapasan dilakukan dan diikuti oleh anak binaan LPKA kelas 2 Maros. Penelitian ini diharapkan mampu memberi pengaruh dan manfaat secara teoritis dan praktik, di mana yang pertama manfaat teoritis, bagian A, bagi akademis, dapat menjadi salah satu sumber informasi dan pengetahuan tentang teknik pernapasan terhadap regulasi emosi anak, terutama pada bidang psikologi, pendidikan, dan bimbingan. Bagian B bagi peneliti,
di mana dapat menjadi bahan masukan, acuan, atau referensi baru dalam mengembangkan penelitian dan dapat mengkaji lebih dalam tentang penerapan relaksasi pernapasan terhadap regulasi emosi. Yang kedua, manfaat praktis bagi konselor. Diharapkan dapat menjadi masukan atau informasi dalam menghadapi permasalahan siswa atau anak binaan pada bidang bimbingan dan konseling untuk menggunakan relaksasi pernapasan dalam meregulasi emosi siswa. Bagi siswa atau anak binaan, sebagai masukan untuk memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling atau pembinaan dalam mengatasi masalah yang dihadapi terutama dalam mengontrol emosi. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan ataupun referensi dalam menjalankan profesinya sebagai calon konselor. Selanjutnya masuk ke dalam bab 2, tinjauan pustaka. Definisi regulasi emosi. Regulasi emosi adalah proses sadar maupun tidak sadar yang digunakan individu untuk mengelola, memodifikasi, dan mengekspresikan emosi sesuai situasi. Adapun jenis prosesnya, yang pertama implisit, disadari dan diawasi secara aktif. Implisit terjadi secara otomatis tanpa kesadaran. Adapun tujuan utamanya, menyesuaikan respon emosional demi pencapaian tujuan adaptif dan perilaku yang sesuai situasi. Selanjutnya, aspek-aspek regulasi emosi. Aspek-aspek regulasi emosi terdapat dua kelompok aspek penting menurut dua sumber, di mana yang pertama, menurut Gross 2006, yang pertama, pemilihan situasi, menentukan lingkungan atau stimulus yang dihadapi. Yang kedua, modifikasi situasi, strategi menyelesaikan atau mengubah situasi. Yang ketiga, penyebaran perhatian, mengalihkan perhatian agar tidak fokus pada stimulus negatif. Yang keempat, perubahan kognitif, mengubah cara pandang terhadap situasi. Modifikasi respon, mengatur perilaku, ekspresi wajah, atau reaksi fisiologis. Yang selanjutnya, proses regulasi emosi. Mengatur emosi sebelum terjadi sepenuhnya. Mengatur ekspresi emosi setelah emosi muncul. Adapun urutan, yang pertama situasi, perhatian, penilaian, respon emosi, dan regulasi. Kontrol regulasi, menjaga keseimbangan emosional. Regulasi awal, usaha menstabilkan emosi saat mulai terganggu. Eksplorasi regulasi, mencoba perilaku baru untuk menyesuaikan emosi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi. Yang pertama, pola asuh. Pola disiplin negatif diregulasi emosi anak. Yang kedua, usia lansia memiliki regulasi emosi lebih baik karena fokus pada kesejahteraan emosional. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan positif, emosi positif, regulasi emosi lebih baik. Yang keempat, pengaruh dari luar atau pelatihan. Berdasarkan teori observasi Bandura, perilaku terbentuk dari pengamatan lingkungan, pelatihan, memperkuat kontrol diri, menambah wawasan, dan membentuk kebiasaan baru. Selanjutnya, penelitian yang relevan, di mana penelitian yang dilakukan Hinana Zulfa, DKK 2025, dengan judul Relaksasi Nafas dan Zikir untuk Menurunkan Emosi Negatif, menunjukkan bahwa dengan adanya teknik relaksasi pernapasan dapat mengurangi atau menurunkan emosi negatif. Emosi negatif yang dimaksud adalah perasaan amarah, kecemasan, takut yang berlebihan. Yang kedua, Nabila Dita Sahrani DKK 2024 dalam penelitiannya yang berjudul Psikoedukasi, Teknik Relaksasi Breathing Exercise sebagai Keterampilan Remaja dalam Regulasi Emosi, menemukan bahwa kegiatan praktik breathing exercise atau yang sejenis dengan teknik pernapasan tersebut ternyata mampu untuk membantu para remaja mencapai relaksan dalam tubuh dan juga membantu menurunkan tingkat emosi. Yang ketiga, penelitian yang berjudul Psikoedukasi Regulasi Emosi dengan teknik deep breathing dan metode art terapi oleh
Nur Sri Wulandari dan Karnadi 2025 menunjukkan bahwa hasil penerapan teknik deep breathing atau pernapasan dalam regulasi emosi pada siswa dianggap efektif. Setelah dilakukan praktek dari beberapa penelitian di atas, menunjukkan bahwa teknik relaksasi pernapasan merupakan pilihan yang efektif untuk meregulasi pada seseorang, terutama remaja. Teknik ini dianggap sangat membantu remaja dalam mengontrol emosi mereka, terutama bagi remaja yang dalam keadaan tertentu seperti berada dalam proses binaan di LPKA. Selanjutnya, kerangka berpikir penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh signifikan dari variabel bebas, yaitu teknik relaksasi pernapasan terhadap variabel terkait, yaitu regulasi emosi. Penelitian ini menggunakan teknik relaksasi pernapasan untuk meregulasi emosi pada anak binaan di LPKA kelas 2 Maros. Praeksperimen digunakan sebagai metodologi penelitian yang di dalamnya akan terdiri dari prates, di mana pada bagian ini peneliti akan melakukan observasi awal untuk mengetahui bagaimana tingkat emosi anak binaan sebelum melakukan perlakuan, dalam hal ini praktek teknik relaksasi pernapasan. Kemudian setelah prates, peneliti akan memberikan perlakuan berupa praktek teknik relaksasi pernapasan, dan yang terakhir adalah post-test atau observasi akhir untuk mengetahui pengaruh dari teknik relaksasi pernapasan terhadap regulasi emosi anak binaan. Hipotesis 0 atau biasa disebut dengan HO. Teknik relaksasi pernapasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap regulasi emosi pada anak binaan di LPKA kelas 2 Maros. Hipotesis alternatif H1, teknik relaksasi pernapasan berpengaruh secara signifikan terhadap regulasi emosi pada anak binaan di LPKA kelas 2 Maros. Regulasi emosi adalah keterampilan kompleks namun esensial dalam menunjang kesehatan mental dan adaptasi sosial, mampu mengelola emosi secara sadar atau tidak sadar, mempengaruhi bagaimana individu bereaksi dalam situasi sulit, menjaga hubungan sosial, serta meraih kesejahteraan psikologis. Pendidikan emosional sejak dini dan pelatihan intervensi seperti teknik relaksasi, mindfulness, dan lain-lain sangat penting untuk mengembangkan kapasitas regulasi emosi yang sehat. Selanjutnya, relaksasi pernapasan adalah teknik mengatur napas secara perlahan dan dalam untuk menenangkan sistem saraf, meredakan ketegangan otot, dan meningkatkan kesadaran diri. Dijelaskan bahwa teknik ini fokus pada penerapan pernapasan perut, merangsang sistem saraf parasimpatis, membantu mengurangi tekanan darah, detak jantung, dan stres, membantu pelepasan hormon endorfin, mengurangi nyeri. Yang kedua, manfaat relaksasi pernapasan. Tampilkan manfaat secara runtut, misalnya mengurangi kecemasan dan stres, membantu mengatasi depresi ringan, menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Yang keempat, meredakan ketegangan otot dan nyeri, meningkatkan kesejahteraan mental. Teknik relaksasi pernapasan bagian penting untuk demonstrasi. Pastikan langkah-langkah ini ditampilkan dengan gerakan yang jelas dan suara narasi yang tenang. Yang pertama, posisi duduk atau tidur yang nyaman. Letakkan tangan di perut dan dada. Tarik napas dalam lewat hidung selama 4 detik. Tahan napas selama 3 detik. Hembuskan perlahan lewat mulut selama 4 detik. Ulangi 5 siklus tersebut hingga kurang lebih 8 menit. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
karena penelitian ini melihat secara objektif pengaruh teknik relaksasi pernapasan terhadap regulasi emosi. Pendekatan ini menggunakan data berupa kerangka yang diolah dengan statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen, tepatnya pre-eksperimen dan kuasi-eksperimen, eksperimen semu. Pada awalnya digunakan desain satu kelompok pretest dan posttest, tapi dalam pelaksanaan dikembangkan menjadi dua kelompok eksperimen dan kontrol tanpa pembagian acak karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan. Kelompok eksperimen diberikan pelatihan relaksasi pernapasan, sedangkan kelompok kontrol tidak. Lalu dilakukan tes sebelum dan sesudah perlakuan desain. Ini cocok karena bisa mengukur pengaruh langsung dari perlakuan. Praktis di lingkungan seperti LPKA yang punya keterbatasan waktu dan struktur, tapi tetap perlu hati-hati karena variabel luar bisa mengaruhi hasil. Selanjutnya, variabel dan desain penelitian. Penelitian ini memiliki dua variabel. Variabel X, teknik relaksasi pernapasan. Variabel Y, regulasi emosi anak binaan. Desain yang digunakan adalah pre-test dan post-test dengan kelompok kontrol tidak setara. Yang artinya, subjek tidak dipilih secara acak, tetapi tetap dibandingkan antara yang mendapat perlakuan dan yang tidak. Tabel desain penelitian, kelompok pretest dilakukan post-test eksperimen Y1 X relaksasi pernapasan, Y2 kontrol Y1 tanpa perlakuan Y2. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Relaksasi pernapasan, metode latihan napas perlahan dan dalam dilakukan beberapa sesi, bertujuan untuk menenangkan pikiran dan emosi. Yang kedua, regulasi emosi. Kemampuan seseorang dalam mengenali, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi secara tepat diukur berdasarkan teori Gratz dan Roemer 2004. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi, semua anak binaan di LPKA kelas 2 Maros, total 57 anak, tetapi berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang mengalami masalah regulasi emosi dan memenuhi kriteria hanya 16 anak binaan. Sampel 16 anak ini dibagi dua kelompok, 8 orang kelompok eksperimen dan 8 orang kelompok kontrol. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, artinya dipilih berdasarkan kriteria tertentu, misalnya usia 13-18 tahun, tidak dalam kondisi sakit berat, dan memiliki skor regulasi emosi rendah ataupun sedang. Selanjutnya, teknik dan prosedur pengambilan data. Skala regulasi emosi dibuat berdasarkan dimensi dari Gratz dan Roemer. Diberikan sebelum dan sesudah perlakuan skala ini pakai sistem Likert dengan 4 pilihan. Yang pertama, uji validitas dilakukan dengan korelasi Pearson. Uji reliabilitas menggunakan alpha Cronbach atau minimal 0,70. Yang kedua, observasi dilakukan selama pelatihan, mencatat partisipasi, pemahaman, dan ekspresi anak saat pelatihan. Data dicatat dalam bentuk presentase dan dikategorikan rendah sampai sangat tinggi. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, deskriptif menyajikan data pretest dan posttest dalam bentuk tabel grafik rata-rata sampingan baku menggunakan SPSS. Intervensial. Yang pertama, A. Judul normalitas, untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikan besar dari 0,05, data itu normal. Uji homogenitas, melihat apakah varians 2
kelompok sama atau tidak. Jika signifikan besar dari 0,05, data homogen. Uji independen, sampel, tes. Untuk melihat perbedaan skor rata-rata antara kelompok eksperimen dan kontrol, jika signifikan kecil dari 0,05, maka ada pengaruh signifikan teknik relaksasi pernapasan terhadap regulasi emosi. Mungkin itulah pemaparan atau penjelasan tentang usulan penelitian pengaruh teknik relaksasi pernapasan terhadap regulasi emosi pada anak binaan di LPK kelas 2 Maros. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.